Ada sebuah adagium yang berbunyi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Adagium tersebut hendak mengingatkan kepada kita bahwa sebesar apapun jasa pahlawan kita, mesti kita hargai. Penghargaan itu dapat berwujud ke dalam suatu bentuk yang dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi generasi yang ditinggalkannya. Andi Jemma adalah seorang datuk atau raja sekaligus Pajung Luwu yang terakhir adalah sosok pemimpin sekaligus pejuang. Disebut sebagai seorang pemimpin oleh karena beliau mampu mengejawantahkan dirinya ke dalam totalitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bernegara diartikan di sini sebagai bernegara dalam konteks kerajaan Luwu. Artinya, beliau tidak menilai dirinya yang sebagai datuk hanya berdiam diri di dalam istana kerajaannya, tetapi sebagai seorang datuk, ia mampu mengakomodasikan semua kepentingan dan mengayomi rakyatnya yang pada dasarnya terdiri dari berbagai macam subkultur, baik kepentingan ekonomi, politik, maupun sosial. Dikatakan sebagai seorang pejuang oleh karena dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, beliau tampil sebagai motor penggerak bagi rakyat Luwu dalam melawan kolonialisme Belanda di bumi kekuasaannya yang dikenal dengan bumi Saweri Gading. Salah satu segi yang menonjol di dalam masa pemerintahan Datuk Andi Jemma adalah corak kepemimpinannya yang bersifat solidarity maker. Ini dapat kita baca dalam sejarah perjuangannya dalam melawan kolonialisme Belanda, di mana salah satu pernyataannya yang berbunyi, jika pemuda timbul, maka saya pun timbul, dan jika pemuda tenggelam, maka saya pun tenggelam. Dan sejarah pun mencatat, beliau turun dari istana dan meneruskan perjuangan melalui keluar masuk hutan dari Palopo hingga ke sebelah tenggara Sulawesi, sampai akhirnya dibuang ke Ternate. Kemampuan lain yang dimiliki oleh Andi Jemma terutama dalam masa perjuangan kemerdekaan adalah kemampuan merespon dan mengakomodasikan nilai-nilai baru di dalam kekuasaannya seperti nilai demokrasi yang ditandai dengan masuknya nilai-nilai kolonialisme, sosial politik, dan kemasyarakatan yang memungkinkan adanya suatu pola kehidupan bermasyarakat dan pola kepemimpinan baru di dalam pemerintahan Luwu di kemudian hari. Dan bersama organisasi sosial politik inilah ditambah dengan gerakan pemuda seperti Barisan Soekarno Muda juga didukung oleh Dewan Hadat Kerajaan Luwu, menyatukan semangat juang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta ketika itu. Ini ditandai dengan pernyataannya bahwa Luwu berada di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh rakyat Luwu ketika itu. Walaupun pada hakikatnya kekuasaan yang dimiliki oleh Andi Jemma bukan lagi kekuasaan pemerintahan secara de jure, karena praktis setelah Korte Verklaring ditandatangani oleh Datuk sebelumnya yaitu Andi Kambo, Opu Deng Risompa kepada pemerintah kolonial Belanda telah menandakan kekuasaan kerajaan Luwu telah berakhir, sehingga kekuasaan kolonial juga akhirnya masuk ke Luwu. Akan tetapi kekuasaan dan pengaruh Andi Jemma secara kultural masih sangat kuat di kalangan rakyat Luwu ketika itu. Oleh sebab itu, dinamika kehidupan dan perjuangan Andi Jemma sebagai Datuk Luwu penuh dengan gejolak yang mencerminkan seorang pemimpin sekaligus seorang pejuang kemerdekaan terhadap sumbangsinya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mengangkat Andi Jemma sebagai pahlawan nasional. Usaha ini tidak akan berhasil jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari kalangan akademisi, sejarawan, pemerintah daerah, serta seluruh lapisan masyarakat Luwu.